Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Widi. Saat ini kita lagi ada di Desa Jagabaya ya, Parung Panjang. Kita berkunjung ke demplotnya milik Kobe Jaya Organik. Nah, di samping saya sudah ada Pak Aceh. Assalamualaikum Pak Aceh, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Gimana Mas Wid? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Aceh. Ya, jadi hari ini sangat cerah sekali ya. Ya agak mendung tapi seger. Gitu seger ya. Jadi tujuan kita Pak Aceh nih, kita ingin ngupas nih Pak Aceh ya mengenai demplot Parung Panjang ini. Tapi mungkin sebelumnya kita bisa bicara dulu ya Pak ya mengenai apa sih Kobe Jaya Organik Pak. Ya. Bisa jelaskan mungkin nanti, dan kemudian hubungannya apa sih dengan demplot yang ada di Parung Panjang ini gitu Pak Aceh. Silakan Pak Aceh, mungkin bisa kita dengerin nih ceritanya Pak Aceh nih Pak Aceh. Oke, Mas Wid, terima kasih ya. Saya diundang ke sini. Bukan diundang, tapi Mas Wid yang datang ke sini gitu ya, menyaksikan apa-apa yang sedang kita lakukan di sini. Iya, iya. Jadi pertama untuk sahabat tani ya yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kami di sini sebenarnya punya perkumpulan, di mana perkumpulan ini bermula dari orang-orang yang melakukan atau penggiat pertanian organik. Kira begitu ya. Jadi hampir dari seluruh Indonesia sebenarnya. Cuma yang ada sekarang ini terkumpul di sekitar kota Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Bekasi, kemudian ya. Bahkan ada yang dari Bandung, Mas. Masya Allah. Dari Bandung, dari Purwakarta, ini lumayan cukup menarik lah begitu ya. Lalu kami di sini karena sama-sama penggiat organik gitu ya. Lalu kami mendirikan perkumpulan sebenarnya. Jadi perkumpulan ini untuk menyatukan kami semua yang penggiat organik itu supaya kita punya kegiatan lebih nyata, gitu kan? Kan biasanya kalau kita punya perkumpulan itu kan lebih kuat gitu kan? Kita punya banyak orang, kalau kita ada kesulitan bisa sering berbagi gitu. Lalu dibuatlah perkumpulan namanya PST apa namanya? Persatuan Sahabat Tani ya. PST Persatuan Sahabat Tani Agro Sehat Lestari. Agro Sehat Lestari. Ya maksudnya juga apa ya namanya ya? Enggak lupa. Enggak apa-apa, Cek. Kemudian setelah terbentuk perkumpulan itu, karena kita langsung ingin terjun ke lapangan dan supaya ini berbadan hukum, maka kita bentuk koperasi. Nama koperasinya itu Kobe Jaya Organik. Kobe Jaya Organik. Nah, Kobe Jaya Organik. Nah, semuanya berhubungan dengan organik. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa melakukan apa yang saya lakukan? Otomatis kan gini, koperasi ini karena isinya adalah penggiat, maka kita harus paham dulu tentang konsep organik itu. Nah, ini menarik nih, Pak Aceh nih, organik ini. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Haji ya, apa sih bedanya pertanian biasa dengan pertanian organik? Terus hubungannya apa nih sama, saya kan juga sering dengar tuh Pak Haji ya, kemandirian pangan, kemandirian petani. Karena saat ini tuh petani itu bisa dikatakan, mohon maaf ya, kondisinya itu cukup menyedihkan gitu Pak Haji ya. Nah, gimana sih gerakan dari Kobe Jaya Organik ini dan teman-teman semua tuh bisa mendobrak itu Pak Haji? Mungkin bisa jelasin Pak Haji ya. Terima kasih begitu. Karena memang itu nanti ada dalam visi dan misi kami ya. Jadi gini, konsep organik itu sebenarnya mengembalikan pertanian kita kembali ke alam. Kenapa kembali ke alam? Berarti kita ini sebenarnya alam itu kan sudah menyediakan semuanya. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu repot-repot. Lalu bagaimana kalau kondisi sekarang, mohon maaf, bukan berarti saya anti kimia ya, bukan. Tetapi kan sekarang itu serba menggunakan kimia ya. Pestisida ya Pak ya. Pupuk kimia. Betul. Untuk pembahasan hamanya juga menggunakan zat kimia dan sebagainya. Sehingga semua serba kimia. Nah, ini konsep organik itu kita mengembalikan ke alam. Sehingga kita akan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh. Berarti mulai dari pupuk apa segala macam itu dari alam ya Pak? Tentu. Jadi kita membuat pupuk gitu, itu kita akan memanfaatkan alam sekitar. Membuat pestisida, fungisida dan sebagainya, kita akan kembalikan ke alam. Sehingga dengan demikian, maka harapan kita ya, dengan kita kembali ke alam ini, tidak hanya berbicara tentang produknya yang akan semakin bagus, yang semakin sehat begitu, tetapi masyarakat juga akan dimudahkan dan bukan mungkin
tetapi akan mampu menekan biaya produksi karena semuanya kita buat sendiri. Oke. Jadi ini mungkin salah satu jalan keluar juga bagi petani yang saat ini mungkin terlalu tergantung dengan produk-produk kimia ya Pak Haji. Jadi dia harus beli pupuk apa segala macam tuh. Betul. Mungkin mahal, susah didapat gitu. Dan mungkin juga dari sisi kesehatan juga dipertanyakan Pak Haji ya. Nah, artinya dalam hal ini petani yang melakukan pertanian secara organik itu bisa mandiri ya Pak Haji ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang petani ya berupaya untuk mendapatkan pupuk, untuk mendapatkan bibit, untuk mendapatkan insektisida, semuanya nanti bisa mandiri. Masya Allah. Dengan kemandirian itu otomatis kan si petani itu akan lebih mudah lagi untuk mengembangkan pertaniannya. Ya. Di samping nanti kita akan bisa jelaskan juga kenapa kita menggunakan konsep organik, karena produk yang dihasilkan itu insya Allah akan menyehatkan. Seperti jargon ya yang pernah saya dengar gitu ya, bahwa your food is your medicine. Ingat ada jargon itu kan? Betul. Nah, jargon itu sebenarnya relevan dengan kita. Kenapa? Karena produk kita adalah produk yang betul-betul tidak mengandung zat-zat yang nanti akan mengganggu kesehatan kita. Sehingga apa yang kita makan itu akan menjadi obat bagi kita, akan menyehatkan kita. Nah, itu nanti organik itu seperti itu. Ya, sahabat tani dan pemirsa sekalian, kita sering lihat ya, mungkin di supermarket, mungkin di pasar-pasar, produk organik itu sangat jarang, susah diperoleh ya. Dan kalau ada pun juga harganya juga cukup tinggi, cukup mahal ya, gitu ya. Dan Pak Aceh gimana nih? Saya ngelihat di Demplot ini Pak Aceh ya, ini kan Parung Panjang. Ini kan dekat sekali dengan sentra BSD nih Pak Haji. Betul. BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, kemudian Jakarta itu kan pasar yang cukup mengerti lah tentang produk organik ini gitu. Mungkin itu salah satu alasan Kobe bikin Demplot sini atau gimana, mungkin bisa diterangkan lebih detail nih Pak Haji. Oke, terima kasih Mas Wid ya. Betul sekali nih apa yang disampaikan Mas Wid. Jadi mungkin nanti ke depan kita akan menjelaskan tentang konsep organik, bagaimana membuat pupuk, filosofinya seperti apa begitu ya. Itu nanti akan menjadi kupas tuntas ya Pak Haji ya. Kita akan kupas tuntas dengan kita akan mencoba mengundang ya ahli-ahlinya gitu ya. Tetapi secara umum kita akan mulai dari Demplot yang di sini ya. Demplot ini lokasinya ada di Parung Panjang. Kita sebenarnya akan memanfaatkan lahan kurang lebih sekitar 5 hektar nih Mas. 5 hektar ya. 5 hektar itu sebagai Demplot. Kemudian setelah itu kita akan kembangkan ke 50 hektar. Wah, luar biasa ya. Juga ya. Nah, nanti di mana itu lokasinya, nanti teman-teman bisa datang ke sini gitu kan. Iya. Yang jelas gini, kenapa kita sekarang mengupayakan untuk Demplot dulu. Nah, Demplot ini adalah arena di mana kita akan mencoba komoditas apa yang bisa kita tanam di sini. Ya begitu ya. Untuk tahap awal ini karena kita akan memanfaatkan lahan yang 5 hektar dan lahan ini betul-betul baru kita buka gitu ya. Kita akan mencoba menanam hal-hal yang mudah dulu Pak Haji. Tapi ke depan sebenarnya dari 5 hektar bahkan 50 hektar itu kita harapkan ini menjadi sentra produksi organik. Sentra produksi organik yang nanti akan menjadi produk ya yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Baik itu di BSD, Serpong, bahkan mungkin Jakarta, Bogor dan sekitarnya gitu. Harapan kita nanti ini menjadi miniatur ya. Miniatur pengembangan produk organik yang ada di Jabodetabek kira-kira begitu. Masya Allah. Ya, jadi sahabat tani ini cukup menarik ya, karena ketersediaan produk organik sendiri juga cukup terbatas dan juga mungkin harganya juga cukup mahal ya, dan hanya bisa diakses mungkin di supermarket. Tapi dengan adanya upaya dari teman-teman di Kobe Jaya Organik, mungkin hal ini bisa memecahkan masalah tersebut ya Pak. Jadi mungkin nanti ke depannya insya Allah produk organik itu bisa didapat dengan mudah ya Pak ya, dengan harga yang juga relatif lebih murah ya Pak ya, bersaing lah gitu ya. Lah gitu kan. Betul, wajar gitu, tidak terlalu mahal. Betul, gitu. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk yang sehat, ya kan, mudah, tidak banyak pilihan juga, dan ya di Parung Panjang ini juga tidak terlalu jauh dari Jakarta ya Pak Haji ya. Tidak terlalu jauh, karena kan berarti kan yang mempengaruhi harga itu kan pertama adalah ya pada saat kita menanam kan, mulai dari bibit, pupuk, insek, pemeliharaan begitu kan. Nah kalau kita sekarang bisa menekan biaya pupuk, biaya insek dan sebagainya, otomatis kan biaya produksi turun tuh. Nah kebetulan lokasi juga ada di Parung Panjang. Kalau kita sekarang transportnya itu menuju ke BSD, Serpong, Bogor, kemudian Jakarta, relatif lebih dekat kan, lebih murah ya juga ya. Artinya berarti insya Allah ini menjadi produk yang bisa terjangkau gitu loh masyarakat. Ya, Masya Allah. Kira-kira begitu. Ya.
Nah, mungkin lebih lanjut dengan Demplot ini Pak Haji ya. Hmm. Ini sekarang nih saya lihat ada rame-rame sebelah sana Pak Haji ya, orang tuh pada nanam bersama nih. Ada acara apa kira-kira Pak Haji nih hari ini, atau sampai kapan ini acaranya ya? Jadi sebenarnya gini, ini hari ini lahan ini udah 1 bulan ya kita lakukan proses pembukaan. Oh, 1 bulan ya. Sudah 1 bulan, sehingga lahan ini sekarang siap untuk ditanami. Oh, Nah, ketika lahan ini siap ditanami, maka kita ya bergantian nih anggota, ada 2 minggu berturut-turut ya, hari Sabtu dan Minggu, kemudian minggu depan Sabtu dan Minggu kita lakukan gerakan tanam bersama-sama. Tanam bersama. Oh, berarti ini kegiatan dari Kobe sendiri ya Pak? Dari ya? koperasi sendiri yang mengerahkan anggota yang memang masuk dalam pengelolaan Demplot ini, ya. kita kerahkan untuk melakukan penanaman bersama-sama. Oke. Dan penanaman ini kita sesuaikan dengan standar operation prosedur yang telah ditetapkan dalam konteks bagaimana kita bertanam organik gitu Mas. Jadi nggak sembarangan juga. Iya ya, berarti ini dari sisi bibit, pupuk apa segala macam ini non kimia di sini Pak. Non kimia, bibit juga itu hasil dari produk yang non kimia. Oke. Terus yang kedua, pupuk sudah kita siapkan. Contoh misalnya sekarang yang sudah kita siapkan adalah pupuk pembenah tanah misalnya. Pembenah tanah ya. Nah, jadi pada saat nanti misalnya lahan itu kita cangkul, begitu, baru kita taruh kompos, baru setelah itu kita tutup dulu dengan tanah dari sini, baru kita akan kocor dengan pembenah tanah. Oke. Itu kita diamkan selama 1 minggu, makanya butuh minggu depan baru kita tanam. Oke. Jadi tanahnya dihidupkan dulu ya Pak Haji. Dihidupkan dulu tanahnya. Gitu kira-kira. Iya. Oke Pak Haji, berarti ini berlangsung berapa lama Pak Haji rencana penanaman bersama ini Pak Haji? Rencana penanaman karena luasnya sekitar 5 hektar begitu ya. Mungkin ini bertahap. Yang tahap pertama ini yang sudah siap itu sekitar 6.000 meter. 6.000 meter ya. Sampai dengan 1 hektar. 1 hektar. Maka ini kita selesaikan dulu dalam bulan ini. Dalam bulan ini ya. Dalam bulan ini kita selesaikan proses penanaman. Nanti berikutnya selesai lagi 1 hektar berikutnya kita tanam lagi. Jadi insya Allah nanti setiap 1 bulan kita akan selesaikan per hektar. Oke. Dan itu juga produknya kan menjadi per bulan kan? Iya. Bulan ini kita panen, bulan depannya panen. Jadi nanti selama 5 bulan berturut-turut kita akan panen nanti. Betul. Kira-kira begitu. Wah, ini menarik banget nih Pak Aceh ya, kegiatan dari Kobe Jari Organik ini. Nah, mungkin ada lagi nggak Pak Aceh ya kegiatan lain dari Kobe gitu yang direncanakan dalam waktu dekat ini gitu Pak Haji? Misalkan contohnya gimana sih cara memasarkan produknya ke masyarakat gitu, kira-kira apa sih dari tim Kobe yang sedang direncanakan seperti Pak Haji? Mungkin apa ya, kemarin tuh saya pernah dengar ada yang mau market day atau apa gitu Pak Haji. Organic day ya. Organic day atau apa itu mungkin bisa ceritain juga sedikit Pak Haji ya. Jadi ini mungkin salah satu apa ya cara kita ya untuk memperkenalkan produk-produk organik ini ke masyarakat, terutama tetangga kita Pak Haji. Itu pernah saya dengar, mungkin Pak Haji bisa jelasin ya Pak Haji ya. Oke, terima kasih. Jadi ini memang sudah dibahas di pengurus koperasi ya, bahwa kan ketika kita punya anggota dan anggota itu masing-masing kan bertanam organik. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu bagian ya, Demplot di Parung Panjang ini adalah tempat di mana seluruh anggota berkumpul, punya lahan bareng-bareng, kita garap bareng-bareng. Tetapi kita punya 150 anggota koperasi yang seluruhnya juga bertanam organik, Mas. Di masing-masing lokasi masing-masing. Mereka punya lahan, lalu mereka tanam sendiri. Dan apa namanya, jenis tanaman pun macam-macam komoditasnya. Ada yang tanam tomat, ada yang tanam kangkung, ada yang tanam bayam, ada yang tanam terung dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, ini nanti memang kita sudah merencanakan ketika produk ini sudah ready semua, gitu ya, termasuk yang di Parung Panjang, maka kita ada kegiatan yang namanya Market Day. Nah, Market Day ini adalah ada 1 hari di mana kita sebagai produsen ya, anggota-anggota Kobe ini yang sudah memproduksi, itu akan berkumpul di satu tempat untuk bagaimana produk ini bisa dikenal oleh masyarakat, sekaligus masyarakat bisa menikmatinya. Keren termasuk anggota sendiri. Keren. Kalau saya punya apa, dibawa ke sana, yang lain punya apa, ketemulah di situ kan. Nah, ketika ketemu, maka kita pulang sudah bawa yang kita butuhkan, tapi semuanya sudah organik. Sehingga nanti ada kalimat organic days gitu. Harapannya nanti hari-hari masyarakat itu mengkonsumsi makanan organik. Gitu. Nanti berkembang gitu ya, karena gini, ada tujuan yang menurut saya bagus ya, kaitannya dengan mungkin ini menjadi solusi juga bagi bangsa kita ya. Bahwa kalau kita sudah mulai mencoba menggerakkan gerakan tanam organik atau pertanian organik, nanti ada kaitannya dengan peternakan organik, ada kaitannya dengan perikanan organik. Harapan kita nanti
itu pemuda-pemuda atau generasi muda itu nggak usahlah pergi ke kota, kembali aja ke desa, lalu betul-betul melakukan aktivitas fokus di pertanian dan di peternakan dan juga di perikanan. Insya Allah itu jauh akan lebih hebat dan mampu untuk menghidupi dirinya gitu. Dibanding dia harus ke kota capek-capek dan belum tentu di kota juga dapat begitu ya. Apalagi di kota juga sekarang menerapkan UMR kan. UMR paling berapa, mohon maaf lah, bukan berarti kan gitu ya. Tetapi UMR apakah cukup untuk kehidupannya? Tetapi kalau anak muda nanti kembali ke desa bercocok tanam, kemudian perikanan, peternakan, itu saya yakin bisa mendapatkan pendapatan per bulan yang jauh lebih besar daripada itu. Ini kayak semacam integrated farming gitu ya Pak Haji ya. Dan sebenarnya ini bisa dilakukan kalau dia punya lahan luas, terutama di desa ini potensinya sangat luas, luar biasa sekali Pak ya. Jadi dibandingkan misalkan para anak muda ini ke kota, gitu ya, lebih baik dia mengembangkan daerahnya ya Pak Haji ya. Tapi tentu saja itu harus didukung sama ilmunya juga ya Pak Haji ya. Nah itu mungkin Kobe ke situ lagi, jadi ya kita juga bantu ya untuk dari sisi ilmu bagaimana mereka melakukannya gitu ya Pak Haji ya. Nah makanya nanti gini, kan orang itu kan pasti akan kebingungan bagaimana saya bisa bertani organik yang baik, yang benar gitu kan. Maka harus tahu ilmunya kan. Ilmunya itu nanti ke depan memang ya, dari salah satu podcast ini gitu ya, kita akan mencoba secara berseri bagaimana kita mengenalkan organik secara konseptual, secara keilmuan, baru kemudian bagaimana akan kita bahas nanti konsep organik itu per komoditas misalnya. Jadi bagaimana misalnya standar operation prosedur untuk menanam padi, gitu kan, dari mulai pembibitan, bagaimana cara membuat pupuknya, kemudian memupuknya, bagaimana memeliharanya, sampai ke panen, bahkan sampai padi itu bisa sampai ke konsumen. Itu organik semua tuh Pak Haji? Itu organik semua dan mandiri ya, kita tergantung sama pabrikan mandiri, dan nanti itu akan kita berikan secara cuma-cuma pada saat kita melakukan podcast gitu ya. Bahkan dalam event-event tertentu gitu kan, kita juga bisa menawarkan juga ada trainingnya, ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan ini. Dan pelatihan ini berkelanjutan, bukan habis pelatihan tidak, nanti kita bimbing terus. Masya Allah. Sampai betul-betul dia menjadi petani beneran gitu. Keren. Itu. Ya, jadi sahabat tani ya, ini keren banget nih Kobe Jaya Organik dan juga asosiasinya ya Pak Haji ya. Jadi kita coba mengembangkan pertanian organik ini, dan nanti juga akan ada podcast yang daging semua insya Allah ya Pak Haji ya. Insya Allah nanti kita akan undang tokoh-tokoh organik nasional. Ya, mengupas masalah gimana sih cara kita tuh secara mandiri bisa menjadi petani yang sejahtera ya. Dan mandiri seperti itu. Dan wah ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita tunggu aja podcast selanjutnya dari Kobe TV ya, sahabat tani sekalian. Nah, Pak Aceh, mungkin terakhir ya Pak Aceh ya, ada lagi nggak yang mau diterangkan nih tentang demplot kita di Parung Panjang ini Pak Haji? Mungkin harapannya dan gimana nanti kedepannya seperti apa sih visinya seperti itu Pak Haji? Oke. Terima kasih Mas Wid. Jadi demplot ini sebenarnya kan tujuan kita bagaimana kita merancang, membangun konsep di mana satu kawasan ini ya akan kita jadikan sebagai tempat di mana berkumpulnya para petani organik, kan begitu ya? Maka di sini anggotanya sekitar saat ini yang sudah masuk dalam demplot ini 34 orang. 34 orang ya. 34 orang ini akan berjibaku untuk mengembangkan organik yang ada di sini gitu ya. Tapi ke depan dengan 50 hektar mungkin tidak hanya 34 orang ini. Nanti akan berkembang menjadi 50 orang, bahkan mungkin 100 orang. Dan terus akan berkembang. Nah, harapannya bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kawasan ini akan menjadi kawasan yang akan menyediakan kebutuhan organik ya, kebutuhan bahan-bahan atau makanan organik yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kira-kira begitu ya. Lalu ke depannya harapannya bahwa tempat ini nanti bisa dijadikan sebagai tempat untuk teman-teman yang ingin ke sini silakan. Mungkin kayak wisata gitu juga ya Pak Haji ya? Jadi teman-teman ingin melihat dulu gitu ya. Sebelum ke tempat wisata itu nanti masih jauh ya. Tapi minimal bisa melihat aktivitas bagaimana sih bertani organik. Begitu ya, bagaimana bertani organik, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya ini sudah berjalan, masyarakat sudah tahu, mungkin nanti ke depan akan banyak masyarakat yang tertarik, kan begitu ya. Maka nanti ya inilah proses bagaimana getok tular dari satu ke yang lain. Kira-kira begitu Mas Wid. Oke. Kemudian terakhir ya,
kenapa kita dirikan koperasi? Karena koperasi ini sebenarnya punya misi. Misinya itu cukup mulia menurut saya. Misinya koperasi ini adalah mulyo sesarengan. Kalau dalam bahasa Jawa ya, tapi kan dalam pengertian bahasa Indonesia, mulyo sesarengan itu adalah kita ingin sejahtera bersama-sama. Jadi kita tidak ingin ada anggota kita nanti ikut bertani tapi kok malah jadi sengsara, enggak. Maka pengen setiap petani yang bergabung dengan kita menginginkan mereka ikut sejahtera bersama-sama. Dengan kata lain, menjadi petani organik adalah menjadi orang kaya, kira-kira begitu. Wah, Masya Allah, keren. Kira-kira begitulah. Masa kita pengen jadi miskin? Kita menjadi orang yang kaya. Keren. Nah, kaya itu ukurannya kan nanti dia mampu menghidupi dirinya sendiri, gitu kan? Mampu membiayai anak dan istrinya untuk sekolah, kuliah sampai ke level berapapun, begitu kan? Dan mampu menjaminkan kehidupannya supaya kehidupannya juga bisa langgeng sehat. Nah, makanya kita punya jargon. Jargonnya apa? Pertama adalah tenang, iya kan? Kemudian sehat, ya kan? Dan menyenangkan. Nah, kira-kira begitu. Keren. Gitu Mas. Iya, makasih nih Pak Aceh ini ya. Ya, sahabat tani, jadi banyak sekali ya informasi yang dapat kita dapatkan di hari ini. Pertama, masalah demplot Kobe Jaya Organik di Parung Panjang yang merupakan sebuah kawah Chandra di Muka ya, pusat pengembangan organik nanti untuk kawasan di Jabodetabek ya, sangat menarik sekali. Dan kemudian tadi juga ada rencana dari Kobe untuk melakukan market days. Nah, ini untuk memperkenalkan produk-produk dari para anggota kita ya, itu semacam showcase. Jadi nanti masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah, kira-kira seperti itu. Dan tadi kita udah dari Pak Aceh, rencana di Parung Panjang ini cukup luar biasa, dan niatan dari asosiasi dan juga Kobe untuk mengembangkan pertanian organik dan mendukung ya para masyarakat dan juga tentang pemuda-pemuda untuk yuk kembali ke desa atau tetap desa, dikembangkan desanya karena itu merupakan sebuah potensi yang sangat besar ya, mungkin seperti itu Pak Aceh ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Aceh ke sahabat tani yang lain? Baik sahabat tani, terima kasih Mas Yud ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Jadi silakan kalau sahabat tani ingin berkolaborasi dengan kita, ingin paham lebih jauh dengan kita, nanti kita bisa ketemuan gitu ya, untuk nanti kita bisa sama-sama belajar tentang organik ya. Artinya bahwa semakin banyak kawan-kawan bergabung dengan kami, maka kami semakin happy. Karena apa? Semakin banyak nanti kawan-kawan yang bisa kita didik, yang bisa kita berikan ilmu tentang organik, kan tentunya ini akan menyehatkan kita bersama-sama. Kan begitu maksudnya. Masya Allah. Kenapa? Dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan organik yang sudah pasti itu tidak mengandung zat-zat yang akan merugikan tubuh kita akan sehat luar biasa. Yang kita butuhkan yang sekarang akan sehat, begitu kan? Betul nggak? Betul. Kemudian satu lagi yang perlu diketahui teman-teman, produk organik yang sedang kita setup ini itu jangan khawatir, ternyata kualitas dan kuantitasnya juga cukup tinggi. Contoh misalnya yang sudah berjalan 3 tahun sampai dengan hari ini adalah produksi padi kita dengan menggunakan konsep organik yang kita kembangkan, itu bisa memproduksi dengan kapasitas per hektar bisa menghasilkan 12 ton kering, gabah kering. Padahal kalau kita bandingkan dengan produk kimia, ya konon kalau kita lihat standar nasional gitu, kalau nggak salah sekarang hasilnya sekitar angka 6 sampai 7 ton ya. Nah, kami sudah bisa memproduksi per hektar bisa sampai 12 ton. Double ya Pak Haji? Double. Bahkan kita sekarang sedang melakukan riset lagi menuju ke 16 ton. Itu sama sekali nggak pakai kimia itu Sama sekali tidak menggunakan kimia. Nah, bahkan makanya salah satu jargon di koperasi kita adalah 16 ton gaspol. Wah, 16 ton gaspol. 16 ton gaspol karena 12 ton sudah tercapai. Kita sekarang ini menjadi 16 ton per hektar. Wah, bukan main nih pemirsa. Nah, gitu. Jadi makanya ini mungkin semakin menarik nih untuk belajar organik itu. Ini padi ini juga menarik ya, karena kan beda tuh. Kita beli di toko atau supermarket ya yang udah bermerek, bukan bermaksud menjelekan mereka ya, tapi coba teman-teman sahabat-sahabat tani coba beli ya yang organik atau yang langsung dari petani, itu rasanya beda ya. Beda. Ya. Apalagi kalau yang betul-betul organik begitu kan, udah pasti rasanya lain ya. Dan membuat tubuh kita itu juga seger. Iya kan kandungan
kandungan apa namanya? Gula tuh? ya, gula ya. Bu. Gulanya juga memang lebih rendah. Hmm. Gitu Mas Wid. Banyak hal yang menguntungkan menurut saya, termasuk nanti kalau kita berbicara, kita tidak hanya menanam, kita tidak hanya tahu ilmunya, tahu cara menanamnya karena kita akan praktek, tapi kita tahu juga cara memasarkannya. Jadi kita berbicara tentang bisnis juga. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau anak muda bergabung ke sini gitu ya, tidak hanya kita pandai menanam, tapi pandai berbisnis. Jadi mengelola bisnis pun diajarkan. Karena di Kobe itu saya dengar juga ada tim marketingnya sendiri ya Pak ya. Ada, Jadi teman-teman bisa ada, fokus lengkap. di produksi gitu ya, Yes. dan ada tim lain yang akan fokus juga di pemasaran. Yes. Apalagi kita juga berkedudukan di Jabodetabek ya Pak ya, Yes. yang mana itu merupakan sebuah pasar organik yang luar biasa Yang gitu. luar Jadi biasa. kalau kita bisa kembangkan ini, insya Allah kita bisa tumbuh bareng ya, Pak Haji Iya, ya, seperti iya, itu. siap. Ya. Baik, sahabat tani dan pemirsa sekalian, demikianlah obrolan kita ya, cukup singkat nih sama Pak Aceh, salah satu dedengkot Kobe Jaya Organik. Makasih ya, Pak Aceh, Pak Haji. Terima kasih, Mas. Semoga tujuan dari Kobe Jaya Organik ini terlaksana, Pak Haji, Amin, ya, amin, dan amin. tetap semangat. Demikian pemirsa dari kami, salam dan 16 ton gaspol.